Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy di playlist baru Liputan Diet. Nah, playlist ini mungkin nanti nggak terlalu sering upload karena yang akan dibahas adalah berita-berita hits terkini atau topik-topik soal diet yang lagi sering dibahas oleh orang Indonesia. Jadi kalau ada yang hits baru aku upload gitu ya, kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, belakangan ini aku sering banget dapat pertanyaan soal Tia Aryestia, di mana beliau seringkali update soal gaya hidup sehat yang baru saja dia jalani di Instagram maupun di YouTube. Beliau berhasil menurunkan lebih dari 10 kg dalam waktu 2 bulan dengan gaya hidup yang dia jalaninya. Dan kadang menimbulkan sedikit kontroversi, karena ajakan-ajakannya itu sedikit berbeda dengan yang diajar-ajarkan oleh orang-orang lain. Contohnya, beliau ngajak jalan kaki 45 menit, tapi tanpa olahraga. Sedangkan di channel Diet Santuy, aku gembar-gembor sering banget ngajakin supaya kamu memulai olahraga. Terus ada juga yang ngitung pola makannya kok sedikit ya kak ya, itu mungkin di bawah BMR ya kak ya. Padahal di Diet Santuy aku sering kali bilang jangan makan di bawah BMR. Terus ada juga, loh kok nggak ada sayurnya kak? Padahal katanya kalau mau menurunkan berat badan sayur penting banget. Nah, banyak pertanyaan di sini yang ditanyakan ke aku. Jadinya sebenarnya aku nggak mau terlalu bahas sih, tapi karena banyak pertanyaan dan banyak yang bertentangan gitu juga ya, kita bahas saja supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Ada beberapa poin yang aku tangkap dari gaya hidup yang disampaikan oleh Tia Aryestia ini. Yang pertama adalah jalan kaki 45 menit per hari. Lalu yang kedua, dilengkapi juga nih, jalan kakinya jangan capek, jangan keringetan. Pokoknya nggak perlu olahraga berat. Yang ketiga adalah makan 5-6 kali per hari on time. Kalau telat, dihitung cheating, jadi nggak boleh telat. Lalu yang keempat adalah makannya no tepung, no santan, no gula, no minyak. Dan nggak perlu sayur juga di awal-awal. Jadi kalau kita lihat pola makannya rata-rata kayak nasi ditambah ayam gitu ya sama sambal. Yang kelima, cheating adalah seperti mengkonsumsi narkoba. Jadi kalau kamu cheating, nanti bakal cheating terus. Nggak boleh cheating kalau diet. Nah, sekarang coba kita bahas satu-satu ya menurut pandanganku pribadi. Untuk ajakan yang pertama, soal jalan kaki 45 menit per hari rutin. Ini aku support banget. Di Diet Santuy sendiri, aku sudah seringkali sebut soal pentingnya jalan kaki. Dan ini aku sampaikan juga di ilmu optimasi Diet Santuy. Misal nih, kamu sebelumnya nggak pernah gerak, jarang jalan, duduk terus, tiduran terus, rebahan terus. Apalagi sedang di saat seperti ini yang banyak mengharuskan orang untuk mengurangi kegiatan fisik di luar ruangan. Terus kamu memutuskan untuk jalan kaki selalu setiap hari 45 menit. Otomatis tentu nanti kamu jadi makin fit karena physical inactivity-nya berkurang, inaktivitas fisiknya berkurang, dan tentunya kalori keluarmu juga akan bertambah. Jangan lupa komponen kalori keluar kita ada 4. Yang pertama adalah BMR atau basal metabolic rate. Ini adalah kalori yang kita butuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi vital tubuh seperti bernafas, detak jantung, dan lain sebagainya. Lalu ada juga thermic effect of food. Ini yang kedua nih, kalori yang kita butuhkan untuk mencerna makanan. Yang ketiga adalah exercise activity thermogenesis, di mana ini adalah kalori yang kita butuhkan ketika kita sedang berolahraga. Otomatis kan kebutuhan kalorinya meningkat. Dan yang keempat adalah non-exercise activity thermogenesis, alias kalori yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik di luar olahraga. Dan jalan kaki termasuk meningkatkan NEAT ini. Kalau kita ukur jalan kaki 45 menit dengan kecepatan jalan normal ya, jatuhnya ada di sekitar 5.000-an langkah per hari. Nah, 5.000 langkah per hari ini sudah tergolong sedikit aktif. Dulu aku pernah nih cantumkan grafiknya di beberapa video sebelum ini. Rata-rata orang Indonesia itu cuma jalan sekitar 3.000-an langkah per hari. Itu pun dulu, data dulu ya, bukan data pas ada kondisi seperti sekarang ini. Kalau kamu menyempatkan jalan 45 menit per hari, khusus, belum termasuk jalan kaki lainnya yang mungkin kamu lakukan di luar 45 menit tersebut, aku support banget karena nanti kamu bisa mencapai 5.000 langkah per hari dan minimal akan menjadi orang yang tergolong sedikit aktif. Daripada sedentary gitu ya, mending banget sedikit aktif. Jadi sekali lagi untuk saran jalan kaki 45 menit per hari ini, jos. Saya setuju banget. Kalau kamu bisa, lakukanlah. Apalagi dia juga menerangkan ya, jalan kakinya nggak perlu di luar. Di dalam ruangan pun sambil nonton TV, sambil nonton Korea, jalan kaki. Nah itu memang bisa. Karena banyak orang alasannya jalan kaki mau di mana gitu ya. Ya di rumah aja bisa kok ya. Lalu saran yang kedua, ajakan jalan kakinya sering disertai dengan kata jangan capek, jangan keringetan, nggak perlu olahraga berat. Nah, ini sekarang poin saya. Ketika kita mendengar suatu saran, tentu sebelum mengaplikasikannya harus ada reasoning atau alasan yang jelas dulu. Untuk info, kita bisa membagi aktivitas menjadi 3, yakni aktivitas yang ringan atau low intensity, sedang atau medium intensity, dan juga aktivitas berat atau high intensity. Nah, untuk aktivitas ringan sendiri, biasanya hanya membutuhkan sedikit tenaga, serta tidak menyebabkan perubahan pernafasan saat melakukannya. Jadi kita bisa sambil nyanyi nih melakukan aktivitas ringan ini.
Meskipun belum tentu kamu beraktivitas ringan, itu kamu tidak mengeluarkan keringat. Apalagi kalau aktivitas ringannya diprolong durasinya lama kayak gitu ya, 45 menit, mungkin kamu ya keringetan bisa aja. Apalagi kalau udaranya panas dan mungkin badanmu besar banget kayak gitu ya, bajunya tebel ya, bisa aja keringetan. Sebenarnya keringetan ini nggak usah dilihat sebagai satu faktor yang menentukan. Intinya better dilihat kalau kamu aktivitas ringan bisa sambil nyanyi, karena tidak terlalu banyak perubahan pernafasan. Aktivitas ringan ini kalau digeneralisasi akan mengeluarkan energi di bawah 3,5 kilokalori per menit. Salah satu contohnya ya jalan kaki itu yang dianjurkan ini. Makanya dia sering menyebut mungkin ya, jangan capek, jangan keringetan, nggak perlu olahraga berat, ya karena memang bentuk yang disarankan oleh dokternya mungkin aktivitas ringan ini. Lalu ada juga aktivitas fisik yang sedang. Ini tubuh akan mengeluarkan energi lebih banyak tentunya. Nafasnya juga mulai sedikit tidak mudah. Makanya kalau kamu melakukan aktivitas sedang ini, udah nggak bisa lagi nyanyi. Bakal terbata-bata kalau nyanyi, karena nafasnya mulai nggak teratur. Kalau sekedar ngobrol, berbicara, itu masih bisa. Karena bukan aktivitas berat ya, masih aktivitas sedang. Salah satu contohnya adalah jalan cepat, di mana jalan cepat ini kecepatannya sekisaran 5 km per jam ya. Kalori yang terbakar, kalau digeneralisasi, akan membakar sekitar 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Lalu yang terakhir adalah aktivitas fisik berat. Ini tubuh bakal tinggi banget detak jantungnya. Nafasnya juga ngos-ngosan, terengah-engah. Kamu ngomong aja susah kalau sudah aktivitas fisik berat, apalagi nyanyi, nggak mungkin bisa. Contohnya lari atau jogging dengan kecepatan 8 km per jam. Kalori yang terbakar bisa mencapai di atas 7 kilokalori per menitnya. Kalau sekedar lihat dari segi kalori yang terbakar, kalau gitu better lari aja dong ya daripada jalan kaki. Eits, belum tentu. Kita perlu lihat situasi dan kondisi juga. Nah, kalau saya lihat kondisi Kak Tia di awal-awal, menurut saya memang sepertinya dia memulai dengan kondisi kelebihan berat badan tingkat berat, alias BMI-nya di atas 27. Mohon maaf kalau salah ya, karena saya nggak tahu juga tingginya berapa. Yang sering diceritain cuma berat badannya. Memang jalan kaki dengan intensitas rendah akan lebih safe untuk sendi-sendi yang ada di badan, terutama sendi lutut. Kalau lari, jatuhnya bakal high impact, di mana kedua kaki kita akan terangkat dari lantai. Kalau kamu lari kan ada saat di mana kedua kaki kita nggak napak lantai ya. Nah, setelah itu otomatis ketika salah satu kakinya mulai napak, dampak menanggung gaya gravitasi dan kecepatan yang kita lakukan akan lari ke sendi-sendi. Otomatis kalau berat badanmu berlebih, obesitas, olahraga high impact seperti ini bisa bermasalah. Beda dengan jalan santai, low impact, kaki kita nggak keduanya terangkat dari lantai, jadi tidak terlalu memberatkan sendi. Saya rasa reasoning yang paling tepat adalah ini, jadi saya setuju kalau memang alasannya ini, tidak olahraga berat, tidak olahraga yang sampai ngos-ngosan, sampai keringatan banget, karena hal ini saya setuju. Hanya saja bukan berarti kalau BMI-nya normal-normal aja atau overweight ringan dan sudah terbiasa aktif gitu ya, nggak ada masalah di sendi juga, lalu nggak boleh olahraga jalan agak cepat atau lari, aku rasa kurang tepat. Sesuaikan kemampuan dan kamu enjoy-nya yang mana. Kalau berat badannya lebih ringan sih sebenarnya dampaknya ke sendi juga lebih minimal. Lalu dilengkapi lagi dengan saran nggak perlu olahraga. Misal kita pakai reasoning lagi ya, menerapkan kebiasaan pelan-pelan, mulai dari atur pola makan dulu deh di awal-awal. Terus diminta jalan kaki dulu, biar nggak terlalu berat gitu ya, diminta macam-macam ya. It's okay lah, pelan-pelan. Tapi kalau keterusan bilang nggak perlu olahraga terus gitu ya, nggak perlu olahraga, jalan kaki aja. Nah ini bisa misleading, karena tentunya olahraga akan sangat baik untuk tubuh kita. Kuncinya adalah pemilihan olahraga yang tepat untuk kondisi badan dan kemampuan kamu. Jangan sampai nih, misal kamu sebelumnya udah rutin berolahraga ya, terus berat badan juga nggak obes-obes amat gitu ya, terus tiba-tiba karena sarannya jalan kaki aja cukup nggak perlu olahraga, terus kamu jadi stop olahraga, ya berarti kamu downgrade aktivitas fisiknya. Jadi make sure pahami dulu konteks sarannya ya, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi salah satu alasan yang terdengar, jangan olahraga adalah nanti kalau olahraga, massa ototnya bisa naik. Jadi bikin penurunan berat badannya buyar, karena lemaknya turun, ototnya naik. Turunnya berat badannya makin dikit. Lah ini justru yang kamu mau. Hasil terbaik dari sebuah diet adalah ketika kamu bisa menurunkan lemak sambil meningkatkan massa otot. Justru aku happy kalau Santuy Family bisa begini. Makanya aku selalu bilang, jangan mikir weight loss, tapi mikirnya fat loss. Badan kita ini nggak cuma lemak, berat badan juga nggak menggambarkan berat lemak. Kan yang kamu mau turunin lemaknya, bukan berat badannya doang. Misalnya ada dua kasus, dua cewek ya, sama-sama tingginya sama, berat badannya sama. Yang pertama turun 10 kg, yang kedua turun cuma 5 kg. Tapi yang pertama turun 10 kg-nya ternyata yang turun 6 kg lemak, 4 kg otot. Lalu yang kedua turunnya cuma 5 kg, tapi ternyata turun lemak 8 kg, ototnya naik 3 kg.
Nah, dari segi penampilan fisik dan juga kesehatan akan lebih bagus yang kedua. Jadi patokannya jangan cuma timbangan. Biasanya yang mengalami yang kayak pertama ini, yang lemaknya turun, ototnya juga turun adalah orang yang dietnya terlalu ketat, terlalu rendah kalori, tanpa diiringi protein yang cukup dan juga olahraga beban. Dan yang kedua adalah orang yang bisa diet dengan nutrisi yang baik, cukup protein, dan juga melakukan olahraga beban. Yang perlu kamu contoh yang mana? Yang kedua, bukan yang pertama. Makanya jangan terkecoh dengan angka timbangan. Sekali lagi kejar fat loss, bukan weight loss. Olahraga, terutama olahraga beban, akan membantu kamu mempertahankan massa ototmu atau bahkan bisa meningkatkan massa ototmu ketika kamu sedang melakukan diet. Lakukanlah. Nggak perlu takut berat badannya lebih sedikit turunnya karena massa otot naik. Justru itu yang kamu mau. Nah, sampai sini dulu pembahasannya. Kita bahas soal aktivitas fisik dulu. Nah, soal pola makannya akan kita bahas di video selanjutnya. Karena ini sudah panjang banget, sudah 10 menit lebih. Takutnya nanti sampai setengah jam kalau membahas sampai pola makan gitu ya. Memang seru banget karena banyak topik yang bisa dibahas, saran-sarannya juga banyak gitu ya. Jadi memang cukup kontroversial, tapi aku mau mengingatkan kalau program yang dibuat Kak Tia itu sudah dibuatkan oleh dokter gizi. Memang beliau ditemani oleh ahli, ditemani oleh profesional. Jadi beliau sudah di track yang tepat. Sedangkan kamu yang nonton, mungkin sekedar nonton lalu berusaha mengcopy tanpa tahu kebutuhanmu sendiri. Jadi itu bisa menimbulkan masalah. Dan aku juga mau menekankan kalau aku di sini, 1, bukan nutrisionis, 2, bukan dietitian, 3, aku juga bukan dokter gizi. Jadi tentunya saran-saranku di sini aku buat untuk masyarakat umum, bukan untuk spesifik satu orang tertentu dan tidak digunakan untuk menggantikan medical advice dari profesional. Nah, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jangan ketinggalan soal video pola makannya. Kalau kamu belum subscribe sekarang, pencet bel notifikasinya juga, like jika video ini berguna, dan tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan. See you di video selanjutnya.